Assalamualaikum. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas latihan soal kebidanan. Kali ini temanya komunikasi dalam kebidanan. Oke, kita langsung ke soalnya aja. Nomor 1. Simbol yang digunakan sebagai alat adalah kata yang mengekspresikan ide dan perasaan, membangkitkan respon emosional, atau menguraikan objek observasi dan ingatan. Pernyataan dari jenis komunikasi: A. Komunikasi verbal, B. Komunikasi nonverbal, C. Bahasa gambar, D. Bahasa sikap, atau E. Bahasa kial. Dan jawaban yang benar adalah A. Komunikasi verbal. Di sini aku mau bahas per opsi. Untuk opsi A, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah jenis komunikasi yang menggunakan kata-kata sebagai alat utama untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Ini bisa berupa komunikasi lisan, seperti berbicara, atau tertulis seperti menulis. Dalam konteks soal, kata-kata digunakan untuk mengekspresikan ide dan perasaan, membangkitkan respon emosional, atau menguraikan objek observasi dan ingatan, yang semuanya merupakan karakteristik dari komunikasi verbal. Untuk opsi B, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup semua bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Ini termasuk ekspresi wajah, gerakan tubuh, postur, intonasi suara, dan lain-lain. Meskipun komunikasi nonverbal juga bisa membangkitkan respon emosional dan menyampaikan perasaan, soal tersebut secara spesifik menyebutkan penggunaan kata-kata yang bukan merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Untuk opsi C, bahasa gambar. Bahasa gambar melibatkan penggunaan gambar atau visual untuk menyampaikan pesan atau informasi. Ini bisa berupa simbol, ilustrasi, atau diagram. Meskipun gambar bisa menggambarkan ide dan perasaan, soal tersebut mengacu pada penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan definisi bahasa gambar. Untuk opsi D, bahasa sikap. Bahasa sikap merujuk pada penggunaan postur dan gerakan tubuh untuk menyampaikan pesan atau informasi. Ini termasuk bagaimana seseorang berdiri, duduk, atau bergerak yang bisa menunjukkan sikap atau perasaan mereka. Namun, ini juga termasuk dalam kategori komunikasi nonverbal dan tidak melibatkan penggunaan kata-kata. Untuk opsi E, bahasa kial. Bahasa kial merujuk pada bahasa isyarat atau gestur yang digunakan untuk berkomunikasi, terutama oleh individu yang memiliki keterbatasan dalam komunikasi verbal seperti tunarungu. Ini juga merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang tidak menggunakan kata-kata tertulis atau lisan untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan yang tadi, jawaban yang tepat adalah A, komunikasi verbal, karena sesuai dengan deskripsi dalam soal mengenai penggunaan kata-kata sebagai alat untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Soal nomor 2, ketika bidan memimpin persalinan terdengar gaduh di luar. Lalu bidan keluar sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ini adalah contoh dari jenis komunikasi: A, komunikasi verbal, B, komunikasi nonverbal, C, komunikasi lisan, D, komunikasi tulisan, atau E, bahasa kial. Dan jawaban yang benar adalah B, komunikasi nonverbal. Pembahasan per opsinya. Untuk opsi A, komunikasi verbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan untuk menyampaikan pesan. Dalam konteks soal, bidan tidak menggunakan kata-kata ketika menggelengkan kepala, sehingga ini bukan contoh dari komunikasi verbal. Untuk opsi B, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Ini mencakup ekspresi wajah,
gerakan tubuh, postur, intonasi suara, dan gestur. Dalam soal, bidan menggelengkan kepala yang merupakan bentuk gestur untuk menyampaikan ketidaksetujuan atau ketidakpuasan. Oleh karena itu, ini adalah contoh dari komunikasi nonverbal. Untuk opsi C, komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi verbal yang menggunakan kata-kata yang diucapkan. Menggelengkan kepala tidak melibatkan kata-kata yang diucapkan, sehingga ini bukan contoh dari komunikasi lisan. Untuk opsi D, komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah bentuk komunikasi verbal yang menggunakan kata-kata yang ditulis untuk menyampaikan pesan. Menggelengkan kepala tidak melibatkan tulisan, sehingga ini bukan contoh dari komunikasi tulisan. Kemudian untuk opsi E, bahasa kial. Bahasa kial merujuk pada bahasa isyarat atau gestur yang digunakan untuk berkomunikasi, terutama oleh individu yang memiliki keterbatasan dalam komunikasi verbal seperti tunarungu. Meskipun menggelengkan kepala adalah gestur, istilah ini biasanya mengacu pada sistem isyarat yang lebih kompleks. Dalam konteks ini, komunikasi nonverbal adalah istilah yang lebih umum dan tepat. Jadi berdasarkan penjelasan yang tadi, jawaban yang tepat adalah B, komunikasi nonverbal. Karena menggelengkan kepala merupakan bentuk dari komunikasi yang menggunakan gestur dan tidak melibatkan kata-kata. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Informasi umum dengan cara memberikan penerangan, keterangan, pemberitahuan tentang sesuatu yang keseluruhan maknanya menunjang amanat atau isi. Sifatnya adalah menerangkan dan penerangan ini harus bersifat edukatif, stimulatif, dan persuasif adalah metode komunikasi. A. Informasi komunikasi. B. Komunikasi persuasif. C. Komunikasi instruktif. D. Komunikasi dengan umpan balik atau E. Komunikasi. Dan jawaban yang benar adalah B. Komunikasi persuasif. Pembahasan per opsinya untuk opsi A, informasi komunikasi. Istilah ini tidak umum digunakan dalam literatur komunikasi. Komunikasi informasi biasanya merujuk pada proses penyampaian data atau fakta secara sederhana dan tidak selalu mencakup elemen edukatif, stimulatif, atau persuasif. Oleh karena itu, ini bukan jawaban yang tepat. Untuk opsi B, komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif bertujuan untuk mempengaruhi penerima pesan agar mengubah sikap, pandangan, atau perilaku mereka. Dalam soal, informasi yang diberikan bersifat edukatif, stimulatif, dan persuasif, yang berarti bahwa tujuan utamanya adalah mempengaruhi dan meyakinkan audiens. Oleh karena itu, ini adalah jawaban yang tepat. Untuk opsi C, komunikasi instruktif. Komunikasi instruktif berfokus pada memberikan arahan atau perintah kepada penerima pesan. Meskipun bisa bersifat edukatif, instruktif biasanya tidak menekankan pada aspek stimulatif atau persuasif yang diperlukan untuk meyakinkan atau mempengaruhi penerima pesan. Jadi ini bukan jawaban yang paling tepat. Untuk opsi D, komunikasi dengan umpan balik. Komunikasi dengan umpan balik menekankan pentingnya tanggapan dari penerima pesan untuk memastikan bahwa pesan tersebut dipahami dengan benar. Meskipun penting dalam proses komunikasi, umpan balik tidak secara spesifik berkaitan dengan sifat edukatif, stimulatif, atau persuasif dari informasi yang diberikan. Oleh karena itu, ini juga bukan jawaban yang tepat. Kemudian untuk opsi E, komunikasi, istilah ini terlalu umum dan luas. Semua bentuk komunikasi termasuk di dalamnya, tetapi soal meminta jenis komunikasi yang spesifik, maka ini juga bukan jawaban yang benar. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 4, komunikasi dalam bentuk ajakan atau penawaran yang merupakan komunikasi satu arah. Contoh tayangan dalam bentuk iklan suami siaga. Opsinya A. Periklanan atau advertising, B. Iklan masyarakat, C. Propaganda, D. Pameran persahabatan, atau E. Hubungan masyarakat.
Dan jawaban yang benar adalah B. Iklan masyarakat. Pembahasan per opsinya untuk opsi A, periklanan atau advertising. Periklanan umumnya berfokus pada promosi produk atau jasa komersial dengan tujuan utama untuk meningkatkan penjualan. Iklan suami siaga lebih mengarah pada penyampaian pesan sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran atau mengubah perilaku masyarakat, bukan untuk menjual produk komersial. Kemudian untuk opsi B, iklan masyarakat. Iklan masyarakat atau public service announcement adalah jenis iklan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan sosial kepada publik dengan tujuan mendidik, membangkitkan kesadaran, atau mengubah perilaku masyarakat. Contohnya tayangan iklan suami siaga. Jelas merupakan ajakan untuk lebih peduli terhadap kesiagaan suami dalam mendukung kesehatan ibu hamil, yang cocok dengan definisi iklan masyarakat. Untuk opsi C, propaganda. Propaganda adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap atau pandangan orang dalam konteks politik atau ideologi tertentu, seringkali dengan cara yang tidak objektif atau manipulatif. Meskipun propaganda juga bisa bersifat satu arah dan persuasif, istilah ini memiliki konotasi negatif dan biasanya tidak digunakan untuk kampanye kesehatan masyarakat seperti suami siaga. Untuk opsi D, pameran persahabatan. Pameran persahabatan adalah acara atau kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan hubungan baik antara berbagai kelompok atau negara melalui berbagai bentuk pertukaran budaya dan informasi. Ini bukan bentuk komunikasi satu arah atau iklan, sehingga tidak relevan dengan konteks soal. Kemudian untuk opsi E, hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat atau public relation mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan publik atau komunitas tertentu. Meskipun bisa melibatkan penyebaran informasi dan kampanye sosial, hubungan masyarakat lebih bersifat dua arah dan mencakup berbagai strategi komunikasi yang kompleks, bukan hanya ajakan satu arah seperti dalam iklan suami siaga. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah B, iklan masyarakat. Karena tayangan dalam bentuk iklan suami siaga bertujuan untuk menyampaikan pesan sosial yang bersifat edukatif dan persuasif kepada masyarakat yang sesuai dengan definisi iklan masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Sikap dan perilaku dasar yang dibutuhkan bidan saat melakukan konseling adalah A. Solar, B. Gather, C. 17, D. Johari Window, atau E. Empati. Dan jawaban yang benar adalah A. Solar. Pembahasan per opsinya untuk opsi A. Solar. Solar adalah akronim yang digunakan dalam konseling dan komunikasi untuk mengingatkan konselor tentang sikap dan perilaku dasar yang efektif. Solar berarti S. Sit squarely, duduk berhadapan. O. Open posture, postur terbuka. L. Lean towards the client atau condong ke arah klien. E. Eye contact atau kontak mata. R. Relax atau relax. Teknik ini membantu konselor menunjukkan perhatian dan keterbukaan terhadap klien. Dalam konteks bidan yang melakukan konseling, Solar adalah pendekatan yang sangat relevan untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan empatik dengan pasien. Untuk opsi B, Gather. Gather adalah akronim yang digunakan dalam pelatihan konseling untuk mengingat 6 langkah dalam memberikan konseling kesehatan reproduksi, yaitu G. Greet Sapa, A. Astanya, T. Tell beritahu, H. Help bantu, dan E. Explain jelaskan, R. Return ajak kembali. Meskipun Gather adalah pendekatan yang baik dalam konseling, ia lebih berfokus pada langkah-langkah yang harus diambil selama sesi konseling daripada sikap dan perilaku dasar yang dibutuhkan. Untuk opsi C, 17 adalah akronim dalam bahasa Indonesia yang berarti
E sapa, A ajak bicara, T tanyakan masalah, U uraikan solusi, T tunjukkan perhatian, U utamakan kepentingan pasien, Y jelaskan tindakan, U ucapkan terima kasih. Ini adalah akronim yang berguna untuk mengingat langkah-langkah dalam memberikan layanan kesehatan, tetapi lebih berfokus pada proses layanan daripada sikap dan perilaku dasar. Untuk opsi D, Johari Window. Johari Window adalah model psikologis yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman diri dan hubungan dengan orang lain. Model ini terdiri dari 4 kuadran, open, blind, hidden, dan unknown. Meskipun berguna dalam memahami dinamika hubungan interpersonal dan komunikasi, Johari Window bukanlah teknik yang spesifik digunakan untuk sikap dan perilaku dasar dalam konseling. Untuk opsi E, empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain. Meskipun empati adalah elemen penting dalam konseling, itu adalah bagian dari pendekatan yang lebih luas yang mencakup berbagai sikap dan perilaku seperti yang dirangkum dalam SOLAR. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah A, SOLAR. Karena teknik SOLAR secara spesifik dirancang untuk mengingatkan konselor termasuk bidan tentang sikap dan perilaku dasar yang dibutuhkan untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan empatik selama konseling. Oke, udah selesai pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang baik itu P3K SKB maupun UKOM. Dan seperti biasa sebagai penutup, aku mau bacain salah satu kata bijak. Jangan berhenti belajar sampai kamu merasa bangga dengan hasilnya. Oke, tetap semangat!